Salam pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam program talk show bersama Brotherhood. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang ibadah online dan ibadah offline. Untuk itu pemirsa, sebelum kita mengikuti talk show ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, yaitu link YouTube ini, dan biarlah kiranya bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Mari dukung supaya melalui channel Viva TV bisa menjadi berkat kepada lebih banyak orang lagi. Untuk itu pada saat ini saya akan perkenalkan rekan-rekan saya dari Brotherhood yang akan berbagi kepada kita pada kesempatan ini. Yaitu pertama di sebelah saya, yaitu Pastor Michael Wasidi Sugianto. Salam Pak. Salam Pak. Puji Tuhan. Salam, puji Tuhan. Ya, di sebelah saya juga yaitu ada Pastor Pimpin Johan. Salam Pak Pimpin. Shalom Pastor Peter, shalom para pemirsa di rumah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus limpah atas kita semua. Amin. Kira-kira sudah semangat untuk menyampaikan topik ini kepada pemirsa? Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. Kiranya topik yang akan kita bahas bisa bermanfaat bagi setiap kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa bulan yang lalu bangsa kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, dan tentunya dengan jumlah yang semakin hari semakin meningkat pada waktu itu, sehingga pemerintah harus menetapkan di beberapa tempat yaitu PSBB. Dan di dalam PSBB tersebut ada pembatasan-pembatasan di dalam hal berkerumun dengan jumlah orang yang banyak, dan termasuk pada waktu itu yaitu beberapa tempat ibadah kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Dan pada waktu itu tren, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Dan sepertinya sejak itu semakin trenlah ibadah online, dan setelah ada pelonggaran dan ada ibadah offline. Untuk itu pada kesempatan ini kita akan berbagi kepada pemirsa, sehingga nanti melalui apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat di dalam setiap kehidupan kita dan juga di dalam pelayanan kita. Pastor Pimpin, saya ingin bertanya, dan mungkin ini kita bisa sharekan kepada pemirsa, yaitu menurut Pastor Pimpin, apa itu definisi ibadah dan juga esensi daripada ibadah itu, Pak? Puji Tuhan. Sebuah pertanyaan yang memang merupakan sebuah kebutuhan. Apa itu esensi ibadah? Apa itu tujuan daripada ibadah? Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan, di dalam pengertian secara umum, ibadah artinya adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari dengan ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Itu ibadah secara umum. Tetapi kata ibadah itu sendiri yang dilakukan oleh gereja Tuhan memiliki pengertian, yaitu pribadi-pribadi yang menerima keselamatan seperti yang sudah dijabarkan, tentunya dengan pengertian apa arti gereja. Gereja itu adalah jemaat Tuhan. Gereja itu eklesia, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari dunia untuk dijadikan milik Tuhan. Tentunya orang-orang yang dijadikan milik Tuhan adalah orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Dan orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa memiliki ibadah dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan. Ibadah itu sendiri adalah sebuah gaya hidup untuk menyembah terus-menerus oleh umat Tuhan kepada Tuhan.
Ya, berarti ibadah itu merupakan sebuah gaya hidup orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Betul. Ya. Dan yang berikutnya, gaya hidup di dalam sebuah ketaatan. Betul. Untuk membaktikan dirinya untuk menyembah Tuhan. Betul. Sehingga bersama-sama bersatu ada dalam sebuah yang namanya gereja. Betul. Di mana di dalamnya ada ibadah. Betul. Ya. Oke, menurut Pastor Michael, ya kira-kira esensi ibadah itu seperti apa, Pastor? Ya, di dalam esensi ibadah yang sesungguhnya menurut saya itu di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang 30 sampai 31 itu coba kita lihat dulu di sini Ulangan 12 ya. Ya. Ulangan 12 ayat yang ke-30 sampai 31 berkata demikian. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah. Itu kecil, ya, jadi itu berhala. Mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka. Aku pun mau berlaku demikian, begitu. Ya, nah ayat 31, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan Allahmu yang kedua ini A besar, jadi memang dia Tuhan. Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi A kecil Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah kecil, berhala mereka. Nah, yang terpenting ini ada satu kalimat di dalam ayat ke-30 di bagian akhir itu mengatakan A besar itu Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya berkata, aku pun mau berlaku begitu. Artinya dia sendiri sebenarnya ingin disembah. Ya, tapi kata lain dengan keinginan itu sebenarnya dia juga tidak mengharapkan sama sekali manusia melakukan sesuatu yang dia inginkan, tapi itu semuanya, tapi secara rohani, mestinya kalau kamu bisa menyembah Allah yang tidak berguna itu, kenapa kamu nggak mencari Tuhan yang sesungguhnya? Nah, itulah yang sebenarnya dimaksud dengan esensi dalam beribadah. Nah, berarti esensi ibadah itu ya seperti tadi juga kaitannya dengan Pastor Pimpin, Ya. merupakan sebuah gaya hidup penyembahan. Penyembahan. Iya, gaya hidup penyembahan ya di mana kita sedang membangun hubungan Dengan Tuhan. kita dengan Tuhan, tentunya dengan Allah yang benar gitu Allah ya. yang benar. Nah, berarti ini adalah satu hal yang harus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Betul. Sesuatu hal yang harus dilakukan oleh orang percaya. Suka atau tidak suka, ya ada tantangan atau tidak ada tantangan, berarti satu keharusan bagi umat Tuhan untuk melakukan ibadah, gitu ya Pak ya. Ya, betul. Nah sekarang kalau kita kaitkan dengan satu tantangan yang sedang terjadi di sekitar kita, Pastor. Ini kan sekarang bangsa kita ini masih di dalam perjuangan untuk melawan COVID ini. Nah, menurut Pastor Michael, kira-kira ya apa dan bagaimana dampak pandemi ini di dalam ibadah dan juga di dalam pelayanan? Ya, mungkin pengalaman Pastor Michael gimana? Ya, kendalanya apa saja di dalam ibadah, di dalam pelayanan dengan adanya pandemi seperti sekarang ini? Ya, ini memang tidak seperti zaman-zaman abad-abad yang lalu. Ya. Di pandemi ini kita sama-sama merasakan sesuatu yang memang tidak nyaman, bahkan membuat semua kita takut. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita di dalam masa pandemi yang berbahaya ini, pertama-tama kita mengingat bahwa ibadah itu memang prioritas. Betul ya, Pastor? Betul, betul. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, ibadah sebuah prioritas, Pastor.
Nah, walaupun dalam masa pandemi ini bukan berarti kita nggak bisa beribadah. Kita bisa beribadah. Nah, walaupun ada aturan anjuran pemerintahan untuk melakukan protokol keamanan. Protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan. Dengan kata lain, ibadah bisa dibuat online. Ya, ibadah bisa dibuat online. Nah, itu memang tidak terbiasa di kalangan gerejawi, ya di kalangan gerejawi. Kenapa? Sebab mereka sudah terbiasa di dalam offline. Nah, kalau kita melihat di dalam ibadah online ini, memang pertama kali orang yang tidak terbiasa di dalam hal itu, dia tidak akan melakukan dengan cara fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Nggak akan melakukan itu. Saya yakin. Bahkan saya sendiri diundang pelayanan secara Zoom online. Gereja yang mengundang saya untuk khotbah, bahkan saya ngajar di sekolah tinggi secara online. Saya sendiri sebagai pengajar aja pertama kali merasakan hal ini, sebenarnya saya tidak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Berarti ada kendala ya, Pastor? Ada kendala. Ada kendala. Kendalanya apa? Ya kendalanya karena terbiasa kita aktivitas gerak sini gerak sana. Dan juga apalagi kita diam di rumah. Dibatasi. Dibatasi dengan hal-hal apa yang ada di belakang kita. Iya. Nah, dengan hal aktivitas rumah kita gitu loh. Nah, terus yang sekarang ini kita rasakan juga tidak hanya pada ibadah dalam gerejawi secara online atau offline. Pandemi ini pun juga, saudara, setiap pelayanan-pelayanan yang kita biasanya kita bisa melakukan secara bebas. Yeah. Nah, kalau baru kita mengalami hal seperti ini, itu mengurangi awalnya itu mengurangi setiap waktu-waktu pelayanan kita tidak seperti waktu sebelum pandemi. Yeah. Nah, saat ini kita karena sudah terbiasa dengan online, akhirnya kita mungkin sudah belajar fokus, lalu kita juga sudah belajar untuk bukan sebuah alasan kalau kita ini karena pandemi kita nggak beribadahnya. Jadi kita harus belajar ini memang harus dibiasakan, karena online ini memang tidak semua orang mempunyai perangkat untuk online. Kalau jemaat itu ya, jemaat. Apalagi jemaat yang kita bina di Harvest ini kan rata-rata kebanyakan 80% itu kan orang-orang yang prasejahtera, maaf kata. Mereka nggak punya HP, mereka nggak punya apa-apa. Nah, terus bagaimana tindakan? Adapun kadang mereka itu bingung bagaimana ibadah online itu, gitu kan? Tindakan saya ini harus bertanggung jawab atas jemaat yang seperti ini. Nah, saya mengunjungi mereka, saya buatkan selembaran ketikan, petik renungan, saya bagikan ke komsel-komsel untuk dibagikan ke komsel-komsel kita. Nah, lalu mereka pelajari yang nggak punya HP, baik mereka pelajari di tempat-tempat yang mereka huni, dimanapun di pemakaman, di mana mereka pelajari itu. Yang punya HP baru saja untuk ibadah online. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan dalam hal ini kan mereka udah nggak terbiasa gitu, Pak. Nah, ya mungkin ini ada satu kebiasaan baru berarti ya. Iya. Berarti tentunya di dalam kita melakukan ibadah dan juga melakukan pelayanan ada mungkin pada awal-awalnya sedikit ada satu hambatan, tetapi mungkin dengan waktu yang ada sudah bisa menyesuaikan ya, Pastor ya. Tapi saya tambahkan dikit, Pastor. Dampaknya tidak hanya pada saat ini kita mengalami keterpurukan. Tapi ternyata ketika kita membiasakan diri dengan ibadah yang benar. Kalau ibadah yang benar itu kan nggak lihat itu online atau offline. Kalau kita ibadah yang benar, Tuhan pasti berkati. Ya, di dalam rumah maupun di kamar, bahkan di kamar mandi pun kamu bisa beribadah yang benar, Tuhan pasti memberkati. Nah, dampaknya pun ini pertama pada saya. Saya ini dulu waktu sebelum pandemi nggak pernah yang namanya khotbah di luar negeri. Saya sekarang bisa khotbah di gereja luar negeri melalui online. Jadi kan luar biasa. Melalui online. Puji Tuhan. Diundang. Nah, di gereja Australia, di gereja Kanada, Belanda. Nah, gitu Pastor, diundang untuk
pelayanan. Nah, itu dampak. Tapi ini bukan dampak positifnya mungkin dampak ya. Positifnya, saya lebih Jangkauan pelayanannya itu lebih meluas. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang memang kita banggakan, enggak, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Amin. Nah, tapi yang kedua, jemaat sudah mulai belajar untuk beribadah secara benar. Karena apa? Yang sebenarnya dia seringkali dulu kan harus ke gereja. Nah, dia ke online itu dia harus mengusahakan dirinya sebagaimana menjadi orang yang beribadah dengan benar. Berarti ini sedang dilatih. Iya. Sedang dilatih, diuji bagaimana kita itu punya tanggung jawab untuk membangun iman kita di masa-masa serba terbatas ini. Betul, gitu ya. Ya. Oke, mungkin dari Pastor Pimpin, mungkin pengalaman apa yang dialami Pak di dalam ibadah dan juga di dalam pelayanan, di mana dampak daripada pandemi ini, Pastor? Puji Tuhan, Pastor Peter dan para pemirsa yang dirubah, dampak dalam ibadah di gereja di mana saya melayani begitu sangat besar. Ya. Yang pertama adalah tidak bisanya berkomunikasi dua arah. Biasa beribadah secara offline bisa berkomunikasi dua arah. Ya, beribadah itu bisa dua arah, bisa bebas. Tetapi karena adanya COVID-19 dan prosedur kesehatan, penetapan PSBB, maka ibadah dilaksanakan secara online. Kendalanya yang pertama tadi tidak bisa berkomunikasi dua arah. Yang kedua, memang betul apa yang disampaikan oleh Pastor Michael, Pastor Peter, bahwa bagi generasi muda mungkin dengan adanya ibadah secara online itu bisa dilaksanakan, bisa mereka lakukan di rumah masing-masing. Tetapi untuk usia yang lanjut, ya, itu mereka punya keterbatasan mengenai WA, mengenai mungkin Zoom atau hal yang lain, media yang lain. Mereka kesulitan. Contoh berapa waktu yang lalu ketika diadakannya di cabang kami ada di daerah Sidoarjo. Di sana ketika akan dilaksanakan ibadah online, ibu-ibu atau bapak-bapak yang berusia lanjut ini kebingungan. Karena mereka jangankan untuk membuka Zoom atau WA, mereka HP-nya pun masih HP lama. Itu kendalanya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah melalui telepon. Ya, WA mungkin dari sidang jemaat yang dekat rumahnya untuk mengajari, untuk memberitahu bagaimana tentang penggunaan media WA atau Zoom. Ya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke. Pastor Michael, kemarin sempat ibadah online. Saya kemarin Apa sampai sekarang udah ibadah offline? Dua-dua jalan. Dua-dua jalan. Karena memang kita dibatasi dengan protokol kesehatan. Iya. Jadi minggu itu kita adakan pagi dan sore, tapi orang yang terbatas. Terbatas, dibatasi jumlahnya. Ya. Yang lainnya kita kirimi video khotbah. Oh, nah ini asik ini, Pastor. Kan ada sampai sekarang kan ada dua ini. Ya. Dijalankan ada ibadah online, offline. ada ibadah offline. Walaupun sebenarnya ini sudah bisa memungkinkan gitu kan. Ya. Nah, menurut Pastor Michael, apa sih sebenarnya kekurangan dan kelebihan dari ibadah online dan ibadah offline dengan masa-masa pandemi ini, Pastor? Ya. Iya. Kekurangan dan kelebihan dari ibadah online dan offline. Ya mungkin online dulu. Online dulu, ya. Ya. Kita melihat bahwa online ini selalu pakai multimedia. Ya. Jadi melibatkan semua jemaat untuk mengambil sikap bahwa online harus pakai multimedia. Artinya dia salah satu yang dimiliki harus HP itu di Zoom, setidaknya punya Zoom. Ya. Nah,
ini memang sebuah gaya hidup yang berbeda dengan offline. Ya. Gaya hidup online dan offline itu memang ada sebuah perbedaan. Nah, yang pertama, kekurangan dan kelebihan dari ibadah online. Pertama, ini kita bicara tentang kekurangan. Ya. Kekurangan online itu sebenarnya tidak jauh seperti apa yang disampaikan Pastor Pimpin tadi, juga saya sampaikan tadi juga. Bahwa kekurangan dari online ini, banyakkan orang itu saya rasa masih belum bisa fokus 100% dalam ibadah online. Iya. Seharusnya itu nggak boleh. Iya, ada yang ibadah online, iya, buka YouTube, terus tiduran. Iya, betul. Saya rasa itu bukan ibadah ya, Maka tapi itu. nonton. Nonton video. Nonton video. Ya. Betul, betul. Maksudnya kalau ibadah online itu kan harus mengikuti ibadah sebagaimana mestinya kalau di gereja. Cuman yang membedakannya adalah tempatnya. Betul, Gitu tempat. ya. Ya, oke, lanjut Mas. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat online ini, saya rasa jemaat nggak bisa fokus seperti di offline. Sebenarnya anjuran-anjuran dari sinode itu ya ada. Kalau online ya ibadahlah seperti offline. Ya. Nah, jadi mau pakai batik, mau pakai yang rapi, itu sebuah sebuah apa? Sebuah Pemberian yang keharusan. terbaik. Keharusan karena kita masuk dalam Ibadah. tatanan ibadah gitu. Walaupun itu online. Nah, gitu. Nah, tapi kan mereka kebanyakan rata-rata nggak fokus. Karena apa? Satu sisi kita lihat ibadah, satu sisi HP ada WA, Iya. ada juga YouTube dan sebagainya. Ada malahan Pak, ibadah di online sambil kakinya diangkat ke atas. Nah, Itu parah itu. itu nggak boleh. Enggak boleh. Sungguh nggak boleh. Jangan, Bapak Ibu jangan ditiru. Kalau di rumah Bapak Ibu bisa gembalamu mengatakan kita harus online ibadah, ibadahlah dengan benar. Ya. Karena apa? Kita melihat di situ ada Tuhan yang melihat kita. Iya. Amin. Nah itu di situ ada Tuhan yang melihat saudara, ada melihat saya. Iya. Nah, saya ini juga kalau di dalam online pelayanan, bener nggak? Saya kalau dipanggil khotbah secara online, saya juga rapi. Saya pakai celana panjang, saya duduk. Bahkan kalau waktunya khotbah, saya berdiri. Seperti orang dipanggil di mimbar gitu loh. Berarti ibadah baik ibadah online maupun ibadah offline dilihat atau tidak dilihat, Iya. rasa hormat kita akan Betul. ibadah itu tetap sama. Sama. Tanggung jawabnya terhadap ibadah itu sama. Jadi nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil keliling-keliling gitu ya Pak ya. Aduh jangan, nggak boleh. Itu Iya, iya, iya. itu bahaya. Bahaya. Sungguh bahaya. Ya saya rasa juga kita ngalami ya, Pastor Pimpin juga punya jemaat, Pastor Peter Ya. juga punya jemaat. Nah, jangan. Itu bahaya. Jadilah seorang yang memang betul-betul kalau kita disuruh ibadah, beribadahlah dengan benar. Ikutilah arahan-arahan ya. Itulah arahan-arahannya. Nah, saudara, seperti kita mengikuti protokol kesehatan, kita ikuti. Ya. Ya, ibadah apalagi kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, lalu online itu kekurangannya ya. Ya. Nah, tapi kelebihannya Ya. dari online ini adalah kita kebebasan untuk mencari seluas-luasnya segala berkat firman dari mana aja. Ya, tapi diutamakan ibadah di dalam gereja saudara harus diutamakan dulu. Nah, selanjutnya saudara mau cari pembicara yang lain-lain untuk memberkati saudara, enggak masalah kan Pastor ya? Iya. Enggak masalah. Tetapi harus waspada Pak. Ya. Juga sekarang di YouTube juga rame Oh. ajaran-ajaran yang Betul. aneh-aneh. Betul. Ingat itu, harus waspada. Iya. Karena memang ajaran-ajaran sesat sudah mulai masuk begitu banyak. Kalau saudara nggak sadar di sini akan tersesat. Iya. Nah itu memang kebebasan dari online. Nah, tapi juga kebebasan dari online lainnya, saudara. Ini bisa dampak negatif, bisa dampak positif, Iya. saudara. Nah kebebasan lainnya apa? Kita ini seluas-luasnya bisa bergerak itu loh. Kalau Iya. di dalam gereja kan ya menetap di situ aja. Gitu. Iya. Nah sebenarnya itu ya jangan dilakukan sebelum selesai ibadahnya. Seperti kita di dalam gereja belum pulang ya jangan kemana-mana. Iya. Nah seperti itu. Nah tapi positifnya adalah kalau kita bergerak di dalam online ini kita bisa
seluas-luasnya untuk menyembah Tuhan. Mungkin ya pastor di dalam online ini positifnya juga hanya merasa sedikit luas saja untuk melakukan ibadah gitu. Iya. Oke, Pastor pimpin, gimana? Iya, perbandingannya antara ibadah offline dan online. Bila kita melihat kembali kepada Alkitab, Iya. di sana kita melihat yaitu tentang bagaimana di dalam 1 Tawarik pasal 15, pasal 16 dan 17, yaitu seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Pada saat Daud mendirikan tempat khusus sebagai tempat ibadahnya yang disebut dengan kemah, di mana di dalamnya ada tabut Allah disimpan. Kemudian kita melihat juga di dalam 1 Tawarik pasal 15 ayat yang kedua, Daud menetapkan suku Lewi yang bertanggung jawab atas tabut Allah dan menyelenggarakan ibadah di kemah itu. Dan yang ketiga kita melihat Daud juga bukan hanya mengatur para imam, juga mengatur cara bentuk ibadah. Bagaimana ibadah itu dengan keadaan yang agung, gegap gempita dan meriah, diiringi dengan nyanyian dan iringan musik. Bahkan selain itu, Daud pun mempunyai sebuah rencana untuk menyelenggarakan ibadah secara tetap. Dan itu dapat terlaksana pada zaman Salomo dengan mendirikan bait suci. Itu kita melihat adalah ciri khas ibadah secara offline. Ya. Tetapi yang kedua, kita melihat di dalam Mazmur pasal 63, Daud juga mengadakan ibadah seorang diri ketika saat Daud berada dalam perhariannya, seperti yang telah tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 63, di mana Daud beribadah di dalam keterbatasannya. Walaupun di dalam keterbatasan, ibadah yang dilakukan oleh Daud adalah ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang serius, ibadah yang dilakukan dengan ketulusan hati, dengan kerinduan yang luar biasa. Ibadah online, ibadah offline itu hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh, sebab ada perintah Tuhan, barang siapa yang menyembah Allah, ia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalamnya ada spirit, ada sebuah kehausan, kerinduan, semangat, adanya sebuah kebenaran, kekudusan, kesucian. Itu yang diminta Tuhan. Nah, kalau menurut Pastor pimpin sendiri, kira-kira lebih memilih mana, Pastor? Ibadah online atau ibadah offline? Kembali kepada apa yang dilakukan oleh Daud. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Daud adalah memilih pilihan yang pertama adalah ibadah secara offline. Ketika kita beribadah secara offline, kita lebih kusuk, kita lebih terarah. Kita bisa beribadah dengan sesuatu yang sungguh-sungguh. Berbeda dengan ibadah secara online. Ya, ada keterbatasannya. Tidak bisa sekali lagi komunikasi dua arah. Tidak bisa bersama-sama ibadah dengan saudara-saudara kita sekalian. Nah, ini dia, Pastor. Iya. Di mana di dalam ibadah offline itu, iya, di mana kita itu tidak hanya bersekutu dengan Tuhan. Betul. Tetapi kita juga bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Betul, betul. Ya, apalagi dalam sebuah ibadah ada sebuah kesaksian itu bisa saling membangun, betul, bisa saling melayani, betul, gitu ya. Tetapi kalau ibadah online, ya, itu ada keterbatasannya, itu biasanya ya. paling pribadi kita dan keluarga kita, betul, yang bersama-sama melakukan ibadah. Tetapi kita kembali kepada Daud tadi, ada masanya di mana Daud itu harus bersama-sama dengan umat Tuhan, dan ada masa-masa di mana dia harus menghadapi tantangan, betul, dia harus terpaksa untuk betul melakukan ibadah secara mandiri. Betul. Tetapi sikap hati betul di dalam melakukan ibadah itu kualitasnya pun harus sama. Ya, jadi jangan sampai karena online ya terus kita ibadah seenaknya. Betul. Ya,
ya kita tidak ya melakukannya dengan penuh hormat gitu Betul. ya. Ya. Oke. Ya, Ada silakan. satu tambahan, Pastor ya. Ada satu hal yang saya teringat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tadi, bahwa barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita beribadah harus benar. Ya. Kita menyembah Tuhan harus benar. Nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main, nggak boleh asal-asalan. Ya, harus serius. Karena firman Tuhan berkata 1, 2, 3 orang berkumpul atas namaku, Tuhan hadir. Ya, Ingat, meskipun itu online. online, Tuhan pasti hadir. Amin. Puji Tuhan. Oke, Pastor Michael, gimana? Menurut Pastor Michael, lebih baik mana, Pastor? Online apa offline? Ya, kalau kita menilai keduanya itu baik ya. Ya. Keduanya baik, tapi untuk saat ini online diprioritaskan untuk saat ini karena pandemi. Iya. Tapi kalau kita mengukur kualitas, lebih berdampak offline. Offline. Ya. Karena offline itu kan ada tata cara ibadah yang benar, Bisa dua arah. 2 arah, Bersama lalu gembala saudara juga seiman. bisa fokus, lalu jemaat bisa fokus pada firman-Nya dan jemaat bisa diberkati di dalam offline itu. Iya. Jadi kalau kita mau offline atau online mana yang lebih penting, dua-duanya memang baik, tergantung dalam keadaan sekarang. Iya. Situasi. Tergantung situasinya ya. Tapi jangan lupa kita pastor-pastor di sini sudah mengharapkan ibadahlah dengan benar walaupun apa situasinya. Iya. Saudara mau offline, saudara mau online. Kalau bisa saat ini saudara bisa online, bukan berarti di dalam setiap kita ibadah di online harus tidak berkualitas daripada yang offline. Seharusnya lebih berkualitas daripada yang offline. Disitulah ujiannya. Ya. Ujian tanggung jawab Betul. di dalam hal kita beribadah gitu ya, Pastor ya. Berarti ini bukan masalahnya mana yang lebih baik, Iya. mana yang kurang baik. Justru yang kita harus perhatikan yaitu bagaimana situasi dan kondisi. Kalau memang itu sudah memungkinkan untuk ibadah offline, kita lakukanlah ibadah offline. Kalau memang belum memungkinkan, masih ibadah online, kita lakukanlah ibadah online. Karena gini, Pastor, di beberapa tempat ada yang memang sudah memungkinkan untuk melakukan ibadah, tetapi mereka itu masih trauma. Mereka itu masih takut. Menurut Pastor ini gimana ini? Ya. Puji Tuhan. Memang ada beberapa gereja yang saat ini masih beribadah secara online. Tetapi ada sebagian gereja yang sudah membuka kembali ibadah secara offline. Walaupun terbatas. Walaupun terbatas, dan juga kedua-duanya harus mengikuti yang Protokol. disebut dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini ya. Nah, saya mendapatkan satu pertanyaan tadi dari pastor. Bagaimana menyikapi beberapa rekan karena rasa takut mengadakan ibadah secara offline. Saya menyerahkan kembali kepada gereja tersebut. Tetapi bahwa kita dalam hal ini harusnya mengikuti ibadah atau melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang menjadi penetapan pemerintah. Di mana pemerintah menetapkan dalam situasi kondisi COVID-19, bila daerah itu masih dilarang untuk offline, maka kita harus mengikutinya. Ya. Tetapi kalau itu pemerintah menyatakan bahwa boleh dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, itu silakan. Iya. Sebab ini, Pastor, kadang kan ada yang sebenarnya itu sudah boleh, Pastor. Iya. Cuman masih takut. Cuman yang bikin saya heran, kalau ke pasar itu berani. Tapi justru pada waktu mau datang ibadah malahan takut gitu kan. Padahal kalau di pasar itu kalau kita lihat kan sebenarnya itu penularannya itu jauh lebih itu daripada di gereja kan, di tempat ibadah kan lebih minim, apalagi kalau itu sudah mematuhi protokol kesehatan. Mungkin Pastor Michael ada pengalaman? Iya, menurut saya orang-orang seperti ini sebenarnya
aneh ya, atau kita bisa sebut gagal paham ya di Ya. dalam menyikapi pandemi ini. Saudara kalau bisa pergi ke mall, bisa pergi ke pasar, ya. Kenapa harus takut untuk beribadah offline selagi kita diizinkan Kalau offline? sudah diperbolehkan ya. Sudah diperbolehkan walaupun kita bisa mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan, saudara. Kita bisa lakukan offline, ya silahkan offline. Tapi ikuti protokol kesehatan, jaga jarak dan semua yang ada yang menjadi anjuran pemerintah kita lakukan. Tapi jangan kita membandingkan ibadah di offline, saudara takut, lalu saudara pergi ke pasar lowak kemana-mana nggak takut. Itu lebih membahayakan, saudara, lebih membahayakan. Kumpulan orang-orang pasar itu bahkan lebih membahayakan daripada kita beribadah di offline. Nah, seperti itu, Pastor. Mungkin juga harus diterapkan pada jemaat-jemaat kita bahwa jangan takut untuk ikut ibadah offline selagi kita diizinkan offline, gitu. Nah, kita bisa ada waktu mungkin juga dalam aturan gereja kita dibatasi juga, gitu. Dibatasi juga mungkin dibagi jadi 2 kali ibadah, di tempat saya 2 kali ibadah, pagi sama sore jam 3. Jaga jarak, tempat duduk. Ya, duduknya juga, tapi juga pindah-pindah juga. Tiap minggu kita memang pindah-pindah, tapi jemaat yang sama kita pindah di ini. Tapi kalau sore tetap di Manuan. Iya. Oke, iya, puji Tuhan. Iya, mungkin ini dari rekan-rekan, bagi yang belum memungkinkan untuk ibadah offline, Pastor, ya, sehingga masih melakukan ibadah online, ya, mungkin ada masukan-masukan, ya, bagaimana sebaiknya untuk melakukan persiapan, ya, bagaimana sikap di dalam melakukan ibadah, gitu ya. Kalau tadi kan sudah disampaikan juga bahwa ya harus benar-benar ya sikap yang hormat, ya. Ada lagi kasus yang baru. Lebih senang malahan sekarang ada ibadah online. Karena apa? Pengeluarannya berkurang. Iya, termasuk juga enak ibadah online itu enggak perlu memberi persembahan katanya. Padahal justru ya biarpun online dan offline ya itu tidak akan mengurangi ketaatan kita di dalam melakukan sesuatu buat Tuhan. Ya mungkin menurut rekan-rekan gimana ini? Ini unik-unik memang. Ya. Tapi saya bersyukur di tempat pelayanan kami, walaupun mungkin nanti beberapa kali ya mereka tetap ya mempersembahkan persembahan mereka buat Tuhan itu. Tetapi kan kadang ada yang belum dewasa itu malahan mensyukuri, puji Tuhan, mengurangi pengeluaran gitu kan. Ya, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan daripada Pastor Peter. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan, bila tadi dikatakan bahwa untungnya dalam ibadah online itu lebih hemat atau pengeluaran lebih sedikit. Ingat, ketika kita melakukan sesuatu buat Tuhan, ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Amin. Apa yang kita tabur, maka akan kita tuai. Ketika kita menabur dengan sukacita, kita akan menuai dengan penuh sukacita. Itu janji Tuhan. Justru seorang janda Betul. diuji pada waktu dia Memberikan hanya hanya 2 peser. Betul. Termasuk juga janda Sarfat. Betul. Justru diuji pada waktu masa-masa yang Sulit, sulit. betul. Iya. Disitulah iya kita akan sesungguhnya diuji seperti apa. Jadi iya, baik offline maupun online sebenarnya ketaatan kita itu tidak akan berkurang. Sikap kita di dalam menghormati ibadah itu akan tetap sama, ya. Betul. Pastor Michael gimana? Ya, kalau menurut saya bagi gereja yang masih menyelenggarakan dalam ibadah online, persiapan-persiapannya adalah yang pertama, persiapan yang dilakukan untuk menyelenggarakan ibadah online itu harus sebaik dari ibadah offline. Jadi lebih baik dari ibadah offline. Usahakan itu, ya lebih baik. Sekalipun terbatas, ya dalam situasi apapun. Seharusnya persiapan ibadah online itu kan dilakukan sebaik mungkin kan. Nah, jadi bagi gereja yang sekarang ini masih online, usahakan lebih baik dari offline, ya. Lalu yang kedua, ibadah online itu memang secara live, ya.
Iya. secara live. Ada juga rekaman, Pastor. Ada juga rekaman ya. Nah, kalau yang tahu secara live, tapi juga sekarang Pastor Peter tambahkan ada juga rekaman. Memang saya dengar ada rekaman-rekaman yang dikirim dari. Saya juga kadang kalau nggak sempat streaming, saya buat video sendiri, saya kirim rekaman-rekaman video saya. Nah, itu tayangan langsung memiliki pengaruh secara psikologis juga. Nah, yang kadang kita manggil cara Zoom, hamba-hamba Tuhan yang kita kenal. Nah, itu juga mempengaruhi psikologi kepada jemaat. Nah, karena ibadah online yang dilakukan dari hasil rekaman itu juga atau streaming itu sebenarnya kalau kita mau mengakui itu kurang memadai dibandingkan jika ditayangkan secara live atau ibadah di dalam offline ya langsung itu kurang memadai. Jika tidak dimungkinkan secara live, maka penayangan ibadah online hasil rekaman ditayangkan dalam jam-jam tertentu juga, itu juga mempengaruhi. Jam-jam tertentu itu ada yang session pagi, siang, sore itu. Jemaat itu bingung bisa kalau secara online. Wah, enak yang mana ya? Oh, nanti aja kita jalan-jalan. Setelah jalan-jalan kelewatan, wah udah lewat. Nah, Udah lewat. itu juga sudah menjadi terbiasa yang buruk ya, kebiasaan yang buruk. Nah, itu usahakan kalau online jangan seperti ini. Ya, tentukan jam-jam yang memang saudara sudah pasti jam itu saudara harus beribadah. Ya, dan masalah ini yang online jangan lupa saudara yang menjadi jemaat persembahan harus tetap berjalan seperti saudara waktu ibadah offline. Caranya semua punya aturan masing-masing. Iya, sesuai arahan yang ada ya. Sesuai arahan dari gembala atau gereja saudara. Iya. Nah, pasti dengan seperti ini di tempat saya memang kalau di tempat saya memang tidak saya kerja-kerja mereka itu persembahannya ya terkadang dia kirim sendiri ke rumah, dia kirim sendiri lewat amplop dia kirim. Ke gereja. Tidak masalah, tapi kan ini Ketaatannya memberi masih tetap. ketaatan yang kita maksud itu. Ketaatan, betul. Jadi ketaatan itu harus selalu dilakukan dalam ibadah. Saudara. Nah, jangan menurut wah ini online aja kok nggak tahu gembalanya kita kasih nggak kasih, nah kan dia diem. Jangan, saudara. Ini Karena prinsipnya di dalam kita memberikan sebenarnya untuk Tuhan. Iya, Nah, betul. Iya, ibadah kita pun juga prinsipnya adalah Tujuannya untuk Tuhan. Ya. Nah, itu jangan lupa. Ya, ketaatan untuk kita memberi di dalam ibadah itu harus. Ya, karena itu ditujukan bukan untuk gembalamu, tapi semua untuk Tuhan, untuk pelayanan. Nah, Oke, iya. Mungkin dari Pastor Pimpin, iya. Mungkin ini adalah baik dari sebagai posisi sebagai hamba Tuhan maupun juga di dalam posisi sebagai jemaat, Pak. Ya, atau anggaplah ini secara keseluruhan sebagai orang Kristen. Ya, bagaimana kita menyikapi pelaksanaan ibadah dan pelayanan di masa-masa pandemi ini, Pastor? Tentunya ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu mengenai protokol kesehatan. Ya. Ya, di tempat kami ada sebuah protokol kesehatan yang ditetapkan bagi jemaat. Ya. Ketika jemaat akan hadir di gereja, saat mereka tiba itu tentunya diperiksa suhu badan. Ya. Ya, yang kedua mencuci tangan. Ya. Dan yang ketiga menggunakan sanitizer. Ya. Jangan lupa menggunakan masker. Wajib. Baik para hamba Tuhan yang melayani, baik jemaat Tuhan yang dilayani. Ya, selesai ibadah langsung kembali ke rumah masing-masing. Ya, tidak seperti biasanya. Biasanya kalau selesai ibadah ngumpul dulu, berbincang-bincang, berdiskusi. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi jemaat yang merasa badannya tidak sehat, kurang sehat, ya lebih baik beribadah secara online yang disiapkan oleh gereja masing-masing. Ya. Dan yang ketiga, buat lansia atau lanjut usia dan juga anak-anak sekolah minggu itu saat ini belum dilaksanakan ibadah secara offline. Ya, masih tetap secara online. Nah,
Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan, ya, ada satu hal yang kita harus lakukan, bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus mentaati dan melaksanakan, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah memberikan sebuah peraturan itu demi kebaikan kita. Kita harus dukung sebagai anak-anak Tuhan. Harus jadi contoh. Harus jadi contoh, harus jadi teladan. Bila itu ada protokol kesehatan, kita laksanakan, kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Iya, oke, Pastor. Kalau mungkin saya simpulkan dari beberapa yang tadi kita bahas, ya, jadi dari tema topik pembahasan kita, apakah ibadah online atau ibadah offline? Jawabannya adalah, jikalau di daerah sekitarmu sudah memungkinkan untuk melakukan ibadah offline, silakanlah melakukan ibadah offline dengan sungguh-sungguh, dengan mematuhi aturan-aturan, arahan-arahan, protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun juga arahan-arahan dari gereja masing-masing. Nah, bagi daerah-daerah tertentu yang mungkin masih zona merah, yang belum memungkinkan untuk melakukan ibadah offline, lakukanlah ibadah online dengan sungguh-sungguh, tanpa mengurangi satu rasa hormat kita akan ibadah kita, ketaatan kita di dalam kita melakukan ibadah kita. Jadi saudara, ini adalah satu tantangan dan ujian dan juga tanggung jawab bagi setiap kita, apakah kita ini sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, baik dilihat atau tidak dilihat. Ya, oke, Pastor. Ya, kita sampai kepada bagian yang terakhir. Ya, mungkin dari Pastor Michael dulu. Kira-kira pesan-pesan apa saja untuk umat-umat Tuhan dan juga masyarakat sekitar di dalam hal ibadah di masa pandemi ini, Pastor? Iya. Pesan-pesannya apa saja? Sekalian mungkin untuk closing statement. Saudaraku, dalam masa pandemi ini, saudara masih melakukan ibadah online, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, engkau harus melakukan ibadah dengan benar. Ya. Kalau bisa, saudara, ketika ibadah online harus lebih baik dari ibadah offline. Karena memang masa pandemi. Saudara, ini tidak perlu dibahas tentang kehidupan kita di dalam masa pandemi, tapi masalah ibadah kita yang sekarang ini. Apakah engkau bisa fokus kepada Tuhan? Engkau harus bisa fokus, saudara harus bisa fokus. Nah, kalau saudara yang bisa beribadah di dalam offline, saudara, engkau juga bersyukur. Saudara harus lebih baik di dalam ibadah offline ini, lebih baik dari online. Jadi kedua-duanya harus saling bersaing lebih baik. Nah, dimanapun saudara dalam posisi ini, online atau offline, mari saudara, engkau harus fokus kepada Tuhan. Lebih baik dalam hidupmu, engkau akan senantiasa menikmati ibadah ini untuk diberkati Tuhan. Berarti intinya Pastor Michael pesan-pesannya, baik offline maupun online, tetap lakukan ibadah yang terbaik. Ya, ibadah yang terbaik untuk Tuhan sebagai bentuk persembahan kita untuk Tuhan. Oke, dari Pastor Pimpin. Puji Tuhan, para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Bila Bapak Ibu masih mengikuti ibadah secara online, beribadahlah dengan takut dan gentar. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Yakinlah di dalam setiap ibadah online Tuhan hadir. Tuhan ada. Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan kuasa atas Bapak Ibu. Tetapi bila Bapak Ibu diizinkan untuk mengikuti ibadah secara offline, beribadahlah juga dengan sungguh-sungguh. Kerjakan, lakukan, bersyukur. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita pergi ke rumah Tuhan, untuk kita datang ke rumah Tuhan, untuk kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, untuk kita boleh bersama saudara-saudara sekalian yang ada berhimpun dalam satu tempat, di dalam satu ibadah. Itu adalah sesuatu persekutuan yang indah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ibadah online, ibadah offline,
lakukanlah ibadah itu dengan benar dan takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh sopan, lakukan, kerjakan dengan satu sikap, yaitu semua dilakukan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan, pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi perbincangan kita tentang ibadah online dan ibadah offline. Tentunya di masa-masa pandemi ini kita harus bisa bijaksana di dalam melihat bagaimana situasi dan kondisi di daerah kita masing-masing. Tetapi pada saat kita sudah memungkinkan untuk melakukan ibadah di gereja, mari kita lakukan dengan penuh sungguh-sungguh dan tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Karena apa? Ibadah kita adalah sebagai ungkapan syukur kita, sebagai persembahan hidup kita untuk Tuhan, dan juga sebagai wujud ketaatan kita di dalam melakukan kehendak Tuhan. Bagi Anda yang ibadah online dan bagi Anda yang ibadah offline, tetap lakukan ibadah yang terbaik. Amin. Terima kasih Pastor Michael, terima kasih Pastor Pimpin atas sharingnya pada kesempatan ini. Harapan dan doa kita kiranya melalui apa yang kita bagikan pada kesempatan ini bisa menjadi berkat bagi setiap rekan-rekan semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Oke, Pastor, sebelum kita berpisah dari pemirsa yang ada, mungkin kita akan berdoa buat pemirsa. Kalau beberapa waktu yang lalu, ya, Pastor Pimpin yang mendoakan pemirsa di program perdana kita. Mungkin yang kedua kalinya ini nanti Pastor Michael akan berdoa buat pemirsa di rumah, supaya melalui masa-masa pandemi ini kita bisa hadapi, kita bisa lewati semua karena berkat pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Mari Pastor. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. 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 Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap Terima syukur kasih, Tuhan. pada hari ini Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kami bisa Haleluya. menyampaikan di dalam materi offline dan online tentang ibadah. Haleluya. Kiranya ini boleh menjadi berkat Haleluya. bagi anak-anak Tuhan yang mendengar, Ya Tuhan. bagi mereka yang ada di rumah maupun di pekerjaan, bagi Haleluya. mereka yang ada di ladang Haleluya. maupun ada di tempat di mana mereka berada. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengan hal ini biarlah menjadi kesadaran di Haleluya. dalam kehidupan Haleluya. semua anak-anak Tuhan, bahkan kehidupan Amin. semua orang-orang yang mengenal Tuhan, Ya. keluarga maupun jemaat maupun di tempat yang lain yang kami kenal. Tuhan, ini biarlah memberkati mereka, biarlah mereka dibukakan sebuah pengertian Ya. bahwa online juga tidak lebih penting dari offline. Offline juga tidak lebih penting dari online. Kedua-duanya penting untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Dalam hal ini kami mau supaya ibadah kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan. Sungguh-sungguh lebih baik menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Haleluya. Mari Tuhan Yesus tolong jemaat Tuhan di sana. berkati. Tuhan Yesus tolong anak-anak-Mu. Amin. Saat ini bila mana mereka sekarang ini terbaring sakit, Haleluya. Ya, Tuhan bila mana menjamah. mereka ada di rumah Tuhan sakit, melawat. Tuhan ada di rumah memulihkan. karena terbaring sakit. Dalam nama Tuhan Tuhan, kami Yesus berdoa, Kristus. ulurkan tangan-Mu, Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan. Kristus. jamah Tuhan anak-Mu, kasih Haleluya. karunia memulihkan keadaan Tuhan mereka. sembuhkan. Ya. Yang sakit itu Tuhan sembuhkan. Amin. Mari Tuhan cabut setiap akar Amin. penyakit Haleluya. yang ada di Haleluya. dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan, yang masih ada roh ketakutan, Ya Tuhan, roh berikan. kekhawatiran, Curahkan putus asa Tuhan dalam kuasa-Mu. Dalam nama Yesus. Berikan yang tidak lagi kelepasan, jauh, yang tidak lagi kebebasan. dekat dengan Tuhan, yang jauh dengan Tuhan. Ya, Mari Tuhan. yang saat ini mendengar Tuhan, Tuhan melawat. sadarkan ketuk hatinya, Roh boleh damai kembali dekat sejahtera. dengan Engkau Tuhan.
Dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Dalam Yesus Nama Kristus. Yesus. Penuhi dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Amin. Sehingga Amin. mereka boleh disadarkan kembali. Ya. Tuhan memberkati anak yang hilang. Sehingga mereka Engkau peluk kembali Tuhan. Amin. Dan mereka boleh beribadah Amin. kepada Tuhan. Tuhan Haleluya. Yesus tolong Haleluya. dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Ya, di mana Bapa. mereka bergumul tentang keluarga. Ya suami, Tuhan. tentang istri, tentang anak-anak. Haleluya. Tuhan, Ya. pergumulan-pergumulan ini Ya. sudah bulan demi bulan, Ya. tahun demi tahun, Ya. tidak ada perubahan. Kami berdoa saat ini di tempat ini, Tuhan. Dalam Kami nama hamba-Hamba-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kiranya Kristus. Engkau memberkati Tuhan kiranya memberkati, anak-anak-Mu, melawat, Tuhan. memulihkan Yang Engkau rumah memberikan tangga jalan keluarga. keluar, Tuhan. setiap permasalahan Seluruh keluarga. pemirsa. Dalam nama Yesus, Dalam Tuhan, nama memberkati. Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh Terima kasih, melihat Tuhan. keajaiban Tuhan Haleluya. terjadi dalam kehidupan Amin. kami Ya, semua. Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kekuatan yang baru Amin. bagi semua yang mendengar saat ini. Haleluya. Dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan Haleluya. untuk mengubah kehidupannya. Amin. Haleluya, Biarlah mereka pun juga akan beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar. Ya, Tuhan berkati pada malam hari ini di acara ini, Tuhan memberkati di dalam nama Dalam Tuhan Yesus berkat Kristus. nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Demikian pemirsa Viva TV dimanapun Anda berada. Dan biar melalui program ini terus menjadi berkat bagi setiap kita dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Sampai bertemu di dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.